sabar. Dibagi-bagi juga ada yang di sana. Ada musisi juga, ada mic. Hah? Boleh apa? Alright guys, the king himself, the one and only, the myth, the legend. Gak ada nih saat deh. Brevi. Oh bukan. Sini. And please welcome the one and only Mas Winky. Malam-malam Cong. Baru masih mas. Halo. Ini baru keren ketemu nih. Aldi loh nama aslinya. Aldi. Waduh. Wah, gokil. Backsoundnya kecilin dikit atau matiin aja nggak apa-apa. Kecilin background. Iya, begitulah guys. Jadi gue juga bingung kenapa bapak beliau ini mau mampir ya. Gue juga bingung sih sebenarnya. Wah, Sumpah. gue dapet titipan pertanyaan sebenarnya kemarin Dari? dari orang banyak DM gitu. Jadi gue sempat ngomong bahwa seru juga ya kalau misalnya diundang nih gue bilang ke live-nya Arab sama teman-teman gitu. Mas titip pertanyaan dong, mau titip pertanyaan ya? Tahu titip pertanyaan dulu apa? Bener nggak katanya Arab dulu pernah jadi DJ Funkot di kota? DJ Funkot enggak, DJ Breakbeat. DJ Breakbeat. Tahun kapan tuh? Aduh, berapa ya? 2008 2009 loh. 2008 2009. Iya. Jauh sebelum ada WG berarti. Jauh. Gimana coba ceritain. Kenapa jadi gue yang diinterview nih, Mas? Jadi gue yang diinterview nih, Mas. Penasaran gue. Justru hari ini kita ingin bertanya-tanya. Oh iya oke, boleh jawab. Tapi boleh ya. jawab. Gue lupa tahun exactnya. Pokoknya setelah gue lulus SMA, itu hal pertama dari dunia showbiz atau entertainment yang gue sentuh itu DJ dulu, Mas. Oke. Justru DJ dulu sebelum MC. I see, oke. Di klub 36 sama Diamond. Di Diamond sama 36. Yes, sir. Di Diamond sama 36. Itu gokil sih. Yang guru gue ada dua. Guru gue DJ Samuel di Diamond sama Noka. Oke, gue Noka tahu sih gue. Noka tahu? Tapi pernah ada yang tahu nggak kalau Arab pernah residen lu ya? Presiden, nggak bisa dibilang presiden ya gitu lah, main-main aja lah. Tahu doang, tahu aja. Iya. Tapi di 36 dulu. 36 sama ya. Diamond. Itu satu klub yang sebenarnya gue cuman 2 kali pernah diajak ke situ sih waktu itu sama anak-anak stadium gitu. Jadi sebelum nyasar ke stadium kesana dulu gitu karena katanya stadium lu cek dong klub-klub kota selain stadium seru-seru juga sih. Ternyata di situ. Di situ Mas. Dulu itu awal murah karirnya tuh di situ justru. Oke. Di situ. Oh, mantep loh. Tahu enggak, Cong? Pernah DJ Breakbeat dulu. Iya. Diamond sama 36. Aduh. Udah anak baru. Dia udah nge-DJ belum ya? Enggak, belum. 2008 2009. 2008 udah lu mulai kapan? Belum. Gue baru clubbingnya 2000 pertama kali banget 2008, 2009 tuh 2010 IO. Tim Simagi udah belum? Belum ada tim Simagi belum ada baru, itu baru banget ya. 2013, 14 ya. Enggak, tim Simagi 2002. Cukup tua banget ya, Bang. 10, 19 ya. Iya juga ya berarti. Pakai DJ 100, DJ cepet. Itu susah sih. Udah pernah nyobain enggak lu, Cong? Itu Belum. backpack gue masih CD. Belum pernah. Masih ada di nyokap gue CD-CD-nya. Itu si DJ 100 tuh si DJ tertai yang Ternajis anjing. Kalau lu coba main gitu ya, ngejarnya nggak bisa. kayak susah banget, susah kayak lu main turntable gitu buat gue sih. Dulu gue tete. Iya. Dulu gue tete, turntable. Oh lu turntable. Coba dulu. Cepet enggak pernah megang. Cepet sih Jangan. gila. Cepet sih gila. Jangan. Cepet sih amit-amit ya bener ya. Jangan. Itu di Diamond gue pakai cepet. Jangan cepet. Di Diamond pakai Tapi cepet. pasti era itu semua orang pasti ngelewatin cepet. Harusnya. Kalau iya. yang nge-DJ duluan pasti harusnya ngelewatin. Itu gila sih. Makanya gue senang gue ngelewatin tiga generasi nih dari si DJ cepet gitu-gitu, terus Serato gitu-gitu, sama sekarang kan ya udah record box USB ya. Next nih, Aloy suruh lu siapin si DJ cepet sini coba. Sumpah itu udah dalam plan gua. Coba tes. Buat Kita kalian kan main. Sekarang jadi DJ juga Iya, nih. buat lu orang main. Lu tes, Loy. Iya. Ntar saya Nanti di coba. CD di burn-nya. Udah pernah CD sih. burn-in. Bernya pakai itu lagi ya, Nero. Nama Nero yang gokil. Kayak gitu dulu. Ya waktu lagi bandel-bandelnya lah, gara-gara habis lulus sekolah. Dulu kan sekolah di belakang Crown. Gokil. Oh, anak kota Mentok. Mentok najis. Sekolah di belakang Crown. Iya. Udah anak Tinggal kota. mabes. Tinggal mabes. Tinggal mabes. Udah gitu deh. Luar biasa. Rusak. Gokil sih. Rusak ya.
Kayak ada semua di sana zaman dulu ya. Ada semua di sana semua. zaman dulu gokil. Coba lo ceritain pengalaman nge-DJ-nya lo. Iya, gue mah dari tahun 90-an sama Om Bobby gua. Oh lu ya? Gila. Gokil. Iya. Dulu sama Om Bobby ya biasa lah. Masih di 99 kan? 99. 100 ada 99 enggak berarti harus 99. Nah, cerita Mas Wingky lu teriak-teriak gila ya? Sorry, emang gitu. Minta maaf. Tapi tadi sama DJ siapa? Siapa sih Om Dadang? Nggak, tadi Om Bobby, Om Bobby. Iya. Berarti tahu DJ Bobby kan? Jangan gitu, saya bercanda ya, maaf ya. Gokil. Gitu. Jadi kayak gini ya, seru. Boleh tuh bahas itu ya, menarik sih. Benar apa yang Tapi gue mau bahas POV lainnya. Hah? Bahas yang tadi tahu Om Bobby berarti ya. Arahnya kan ke sana tuh. Ke posting. Tahu. Postingan biru, tapi gue mau arahnya POV lainnya. Sebenarnya lo tahu gak sih Mas itu yang nge-post siapa? Feeling gue ya. Iya. Sebenarnya suzon sih gue. Gue juga Feeling gue sih udah pasti dia sih. sama. Heeh. Iya udah. Udah bukan, menurut gue bukan. Iya. Yang gue tahu kan sempat ada di makanya di opini bahwa ada Gen Z di gengnya dia yang nge-post itu kan. Gue kayak nggak ngerasa anak-anak ya dia bilangnya Gen Z ini kayak terlalu berani untuk ngelempar suatu apa ya bola liar gitu. Betul. Yang pertama kan dia ngomong yang masalah Iya. sampah itu kan. Gue bilang oke lah. Cuman kayak bahasanya ini kayaknya kayak gue kenal kayak bukan bahasa itulah. Nah begitu pas dia sikat si Bobby tuh, sebenarnya kan Bobby ada reply langsung ke jawabannya itu. Yang itu kelihatan banget kalau Bobby Iya, sebenarnya cariannya. sakit hati. Tapi di delete sama Bobby. Oke. Nah, karena kayaknya Bobby, aduh malas lah gue. Udah lah, Iya, iya. drama-drama ini. Cuman banyak sekali yang masuk ke gua nih gitu. Wih kenapa jadi kayaknya sih Bobby-nya nggak speak up gitu. Mungkin dia juga dia bilang pas gua baca. Gua pikir tadi masih berhubungan sama yang topik sampah itu. Gua pikir nggak apa-apa lah itu menurut gua justru seru untuk supaya jadi banyak pendapat yang berbeda-beda Iya, gitu. Tapi begitu pas udah nyerang pribadi kayak gitu kan gua rasa gini deh kayak nge-joke satir gitu. Misalnya gua aja sama Arab mungkin nggak mungkin gua nge-jokes gitu. Gua kenal sama Arab. Gak mungkin. Gue kenal sama Arab lama gitu, tapi kalau misalnya ujuk-ujuk gue ngelempar itu di sosmed gitu Di ruang terbuka Arab, lagi di ruang ya? terbuka Iya, gitu, gue rasa Belum. kalau gue sama Arab tiap hari tidur bareng gitu segala macem satir di sosmed, terus Arab juga balasnya ketawa, oke lah. Iya. Cuman kalau lu jarang pernah ketemu, terus tiba-tiba lu ngelakuin hal itu, gue sempet diserang juga masalahnya. Mas Wingky apa-apaan sih itu namanya satir lagi, be smart lah dia bilang gitu. Itu satir lagi gini. Terus gue bilang kayak enggak deh, gue bilang. Ada batasan antara satir sama respect the elders aja menurut gue gitu loh. Ya mau satir pun kayaknya nggak di ruang terbuka gitu. Iya, ya, kayak gini lah nongkrong gini. Iya, Satir-satiran, gue bisa ngeliat mata lu bisa ngeliat mata gue jadi kayak bercanda Iya, aja. tahu maksudnya. Ya, lu bisa lihat mulut lu, Loy. Iya monyong. Maksudmu Dia juga pikiran sama gue orangnya sama ya. Iya. Cuman yang disayangkan kenapa di posting di account itu aja, kenapa nggak pakai account pribadi? Iya. Iya, benar. Kalau Jadi pribadi Kalau account pribadi kan jadi mungkin tahu jadi- canda nih gitu. nah kalau itu mungkin Iya. akan beda tuh. Iya kan, Ah. outputnya beda. Karena ada juga yang ngelawakin Bobby pakai akun pribadi, teman lama dia, teman lama gue juga. Kayak pas gue shot foto sama Bobby ngelawak lagi fitness tuh berdua. Terus siapa tuh samping ada apa namanya PT. Maksudnya Personal personal trainer, training. Ya siapa tuh gitu. Ngeledekin Bobby. Gue ketawa karena gue tahu dia teman lama juga. Iya. Nah kayak gitu kan beda. Harus ada Beda konteks karena pakai akun apa media jadi kayak orang jadi banyak yang salah sangka gitu. Iya, sampai nggak tahu sih udah hilang sih sekarang tapi sebenarnya masalahnya udah lewat cuman Udah. kemarin itu gue sebenarnya ada sedikit senangnya karena dia ngelempar topik itu sebenarnya awalnya karena memang ada beberapa walaupun cara penyampaiannya salah tapi mungkin intinya dia yang dia omongin tuh bahwa mungkin gue rasa kayak pengen ngasih tau bahwa nih Jakarta semua play the same song, the same shit gitu. So kenapa kok klub besar seperti itu? Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Nah tapi ternyata dari teman-teman si Otoro lah, terus si December Kid segala macam tuh anak-anak yang notabene katanya, maksudnya kasarnya kita ngeliatin ini anak-anak kiri tuh, mereka bilang ini nggak represent kita juga nggak peduli sama mainstream juga. Ya biarin aja gitu mereka mau gimana, kita hidup dengan movement kita gitu. Terus kalau ini kayaknya jadinya nunggu diadu domba gitu. Nah makanya pas waktu gue posting itu kan sempet rame tuh yang komen jadi kayak
angkatan gue nyalahin Gen Z kan, Gen Z maaf ya kontol apa gitu. Padahal gue tahu sebenarnya loh kok jadi Jadi iya ini padahal sebenarnya bukan gue tahu ini gue bilang ini orang Ya buat yang nggak tahu nih atau konteks ya buat yang nggak tahu nih itu waktu itu ada salah satu post dari salah satu apa ya bisa dibilang bisa dibilang media di Instagram, terus itu secara nggak langsung akhirnya bikin Gen Z sama DJ lama tuh si Citwa lah ya itu gontok akhirnya gitu kurang lebih kayak gitu, dan itu rame banget, dan salah satunya Om Bobi yang kena. Om Bobi itu udah iya maksudnya ya maksudnya apalagi media gitu ya, nggak mungkin nggak tahu Bobby lah gitu, nggak mungkin lah gitu menurut gue. iya nggak mungkin lah. Nggak mungkin sih, gue rasa sih gitu. Tapi fenomenanya sendiri yang soal lagu-lagu atau genre-genre yang tertentu yang dimainin terus-terusan di klub itu Mas Wigi juga nggak masalah sebenarnya? Lu nanya gue pribadi ya? Iya, lo pribadi. Buat gue masalah ya? buat Lu masalah ya? gue masalah cuman gini, kalau nanya gue pribadi gue tuh masalah karena balik lagi mungkin ya, sorry gue kolot ya, umur gue 46 tahun dan waktu gue pas umur 27 sampai 33 tuh seingat gue tuh pokoknya klub itu di Jakarta genrenya semua beda. Pasti. Beda banget. Semua klub beda setiap Semua klub klub beda. Embassy aja kebagi 3. Ada yang namanya balcony khusus soulful house, ada BPM-nya. Oke. Main dari 110 mentok di 120. Mentok. Di Embassy dibatasin dari 122 mentok di 128. Harus house sama treble house progresif. Di Wonder Bar itu start di 132 mentok 142. Itu techno sama trance. Jadi kalau lu ke Embassy terus tiba-tiba lu bilang kayak, "Bro, naikin lagi dong, bawah aja gitu." Beda tempat jadi. Kalau bisa trend, bawah aja gitu. Kalau misalnya mau R&B, lu bisa ke ada Equinox waktu itu atau Equinox, apa. saat itu works gitu maksudnya. Saat itu works. Dan jadinya kebagi gitu ke semuanya gitu. Lo mau Kayak lagu-lagu sukanya ini kesini, sukanya ini kesini. lo mau suka funk pop atau breakbeat bisa ke Miles, bisa ke Monggomas zaman dulu segala macam 36 dan segala macam. Ya kalau stadium breakbeatnya ya Mumu sama Bobby lah punya progresif sama. Genre ini misalnya, tapi ternyata trennya sekarang nggak seperti ini gitu. Iya, itu emang akan menemukan kesulitan sih pasti. Akan ada momen dimana kan pasti ada boundaries ya. Ada saatnya kayak gue nggak bisa nih nyentuh lagu ini gitu. Itu gue nggak bisa nih, kayak gue beneran nggak bisa nih. Gitu. Makanya WG bikin bukan WG. Nah, tuh gue mau nanya, itu gimana itu? Awalnya gimana sih? Oh, awalnya apa ya kan satu WG tuh sekarang udah semenjak Roy masuk kan idealis banget. Mentok parah. Mau bikin dari Tapi Desire gokil sih, jujur. Itu tuh Iya lagi. gue sih suka banget ya Desire gitu. gila kan. Thank you. Gokil. Thank you. Apalagi kalau Little. Hah? Little. Ngaco ya. Ah, gokil, gila. Lagu kita juga enak Mas. Belum sabar ya. Sabar. Oh, akan rilis nih. Kapan? Akan. Kapan? Enggak sekarang. Tergantung sekarang. Aloy pengennya kapan? Nah, sekarang. Pasti kan. Apa ini? Akan cuma Orang-orang aneh macam apa ini? nunggu rilisan Mas Winky juga, rilisan WG juga. Ke WG kan rilis Desire dulu, terus menurut mau apa lagi. Dia harus kita lihat dulu lah timing terbaiknya kapan. Lebaran ya. Sembarang. Enggak. Lagu yang sama Mas Winky kebetulan waduh kalau denger di tol sih. Waduh. Iya. Pelan tapi ya BPM-nya. Waduh. BPM pelan. Nangis tuh ya. Parah. Parah itu nggak selalu harus Ingat utang banget. parah itu nggak harus tentang nangis. Oh iya. Negara lebih nangis sih kalau utang. Iya nangis, Roy. Lu nggak pernah sih, nggak pernah punya utang sih lu. Lahir Saya bilang kalau saya ke dia maaf kalau agak kenceng mas. Tunggu aja lu. lahir privilege. Lihat aja lu. Ntar hancur Iya, sama gua. balik lagi udah WG terlalu idealis. Tapi WG sendiri karena kayak idealis, tapi gue sama Roy itu kayak bocah. Jadi kayak mau main apa aja gitu, pengen main ini, pengen main itu. Tapi kalau mau mainin di WG, Roy-nya bersikeras nggak boleh. Oke. Jadi ya, anjing lah, yaudah gue inisiatif, gue bilang yaudah kita bikin bukan WG deh. Kalau mau main lagu apa aja itu bisa di bukan WG. Oke. Gitu. Jadi Roy-nya nggak apa-apa kalau itu. Mau gitu, mau. langsung katanya, mau katanya, langsung gitu. Ya udah akhirnya bikin bukan WG, dan
Ya udah sekarang kita mainin apa aja. Itu selalu pakai kayak tutupan gitu? Mereka berdua, iya. Oh, mereka berdua? Enggak. Oke, lu mereka berdua iya. Cuman kalau lagi udah 45 menit mereka ngap sendiri. nggak buka gitu. Kayak Kenapa? gitu. Tutup gitu sih gokil banget. Mas Wengki, ini Mas Wengki kayak ngerokok, ngekos suka gitu gak? Gua nggak, kalian mau ngerokok? Enggak, maksudnya kalau Mas Wengki mau silakan. Kita ngerokok. Maksudnya takutnya Mas ngerokok sih. Mas Wengki nggak ngerokok? Nggak ngerokok gua. Padahal dikira punya pabrik rokok dia. Takutnya Mas Wengkinya ngerokok. Kalau itu ngerokok Mas Wengki. Pas syuting itu ngerokok ya. Kipas. Kita nggak ada yang perokok. Kopi mau lagi, Mas? Aduh, udah aman-aman itu. Mas Wengki masih aktif juga nggak di Kencang banget. Masih kencang. di kira masih tetap akan ada rilis? Itu gue penasarannya sama gini, gue pernah sekali main film kan. Dia digabung sama main nih sama show-nya WG nih. Berdarah gue. Nah, lu gimana cara bagi waktunya, Mas? Wah, kalau dulu pas Waduh, gue zaman-zaman- nggak paham gue. Apa dulu sinetron ya dulu ya? Sinetron gue setiap hari. Gimana cara Gue nonton tuh. Nonton nih? Nonton. Dulu emang Mas Wengki Mas Wingki jadi PM baiknya dulu. Iya, benar. Selalu nggak sih? Antagonis ya Iya, biasanya. selalu. Dikejar-kejar 2 cewek. Iya. Sama Dude Herlino ya. Iya. Udah Lino. Review ya? Tadi di belakang dia ngeliat dulu tuh. Gue kalau itu Cara bagi waktu gimana? jujurnya sih kayak misalnya gue biasanya gue kompakin si orang unit tuh orang yang ngatur jadwal di sinetron. Gue bilang kayak namanya Anwar waktu itu, orang Sinemar. War, lo tau kan gue ada main nih, dia bilang kayak gitu. Iya. Nah biasanya nih anak-anak kru-kru ini juga demen. Gitu, oh ya Mas Wengki hari Jumat Sabtu nih ya, yang di Jakarta kapan? Kalau yang di stadium kapan gitu? Oke. Ini hari Sabtu nih gue main. Jam berapa Mas? Gue main jam pagi waktu itu, selalu jam 5 sampai jam 7 pagi gue berhenti gitu. Oke. Oh yaudah kalau gitu kita breakin jam 10 malam kata si Anwar, biar kita tidur dulu, terus jam 3 kita rame-rame stadium Mas ya. Udah, berarti gue nginep di lokasi aja ya, gue bilang udah. Jadi gue tidur dulu main tuh, set sampai jam 3, rame lah sama dia berangkat, set udah gitu sampai jam 7 pagi, terus udah gitu udah gue langsung, karena jam 9 pagi syuting. Udah calling. Nah, jadi jam 7 gue tidur, gue langsung tidur di set kayak lu gini, tidurnya set gitu, udah gitu dibangunin. Biasanya Nabila sakit atau si Karisa Putri itu ya, atau nggak Dude kadang-kadang. Bangun Wing. Oh iya, oke siap. Biasanya udah siap tuh langsung. Indomie dak gitu udah set. Oke udah. Karena kalau gue mindset gue, kalau gue syuting pasti malamnya gue pasti nggak boleh minum aja. Oke. Yang penting gue bisa tidur cukup gitu. Nggak sehat sih tapi tetap. Tapi ya badan gue, mindset gue harus bilang bahwa ini pekerjaan yang gue ambil, jadi emang gue harus komit aja gitu. Nggak bisa tuh gue yang telat gitu atau apa gitu. Nah, Sekarang masih ada main nggak Mas? tahun ini ada rencananya sama satu OTT Series Mas atau series. Tahun lalu juga ada kan Mas yang di OTT ya? Tahun lalu oh iya, abis itu Open BO sama Wulan. Iya. Ada juga tuh lagi yang gue nonton apa? Series juga Indo. Yang di Disney Plus bukan? Iya Mas. Yang mana? Kayaknya Netflix ya Mas. Gadis Kretek. Gadis Kretek. Oh iya, Gadis Kretek. Itu keren banget. Sini. Santai. Kan gue lagi ambil ini. Loh, sorry ya Loy, kalau misalnya gue ada salah Loy. Iya dari lu Loy, kita taunya Loy. Yuka mau nanya apa emang? Tapi dia cocok ya kalau jadi main di Gadis Kretek ya. Emang mau, dia emang mau Mas. Dia tuh emang hasrat dia dari dulu. Iya. Gue tuh star gitu. Gue harus main di Oh, Entertainer. kalau di Gadis Kretek. Born ready. Oh, lu cocok jadi yang salah satu punya pabrik kretek zaman dulu. Iya. Sekarang Iya. kan jadi kan Yang bangkrut kan tuh pasti. enggak dong, justru jadi kayak mungkin kayak Jarumnya gitu. Iya dong. Tapi hebat Mas. Komitmennya, maksudnya tadi kan syuting sinetron terus mesti ngomong segala Gue nih, pasti ke gue nyerang ini. orang mau muji dong. Mas Wengki dulu sabar gitu, kenapa sih? Maksudnya udah tahu, maksudnya tahu tanggung jawabnya memang bakal capek, tapi kan udah emang itu yang dari awal diambil kan. Temen saya ada tuh Mas, ada tuh. Gimana dulu? Ini baru lu. Ini baru boleh. Semua diterima nih, pengen duitnya doang di awal. Tapi pas ngerjain bayarnya penalti. Cancel aja. Tapi gue sempet denger tuh podcastnya lu sama Celos ya? Celos. Yang lu bilang apa sampai berapa digit gitu terus Iya. lu tetap nggak, karena lu nggak niat gitu. Nggak mood ngambil brandnya aja, nggak mood. Jadi gue nggak mau. Tapi nggak apa-apa kan, belum tanda tangan juga. Oh ya? belum. Oh, iya. Belum. Bukan Oh, karena nggak cancel masalah. gitu bukan. Tapi itu justru menurut gua aura sebuah bintang. Iya. Bisa tiba-tiba kayak gua nggak mood Jo. Gelo. Saya kalau gitu kadang-kadang mikir ada
mungkin cicilan atau apa gitu kan, shit ya udah terima lah ya, mau nggak mau kadang-kadang mungkin nanti nggak ini benar Beda. Tapi magnetnya dicari banget. kalau Star. ya itu seperti yang tadi saya bilang ya, saya pernah ada satu masalah sama Mas Winky. Gue cerita boleh nih, gue cek boleh ya, boleh Mas ya, boleh ya. Ini termasuk Ini real. Ini real terjadi. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Mas ya, kalau memang dulu ada masalah, saya lebih dukung Mas. Lebih dukung. Iya, karena memang salah gue. Udah pasti. Coba. Ketemu berarti. Setelah itu yang kedua. Kita masih Billy, ada Billy. Ada Billy, ada Usain, ada lu ya. Ada Panda. Lu lagi gini nih. Rap, sisi, duk, rap. Gila. Lu tau gak lu ada masalah sama gue? Hah? Gue bilang, gimana? Bentar mas. Gimana? Iya, lu ada masalah sama gue, lu tau gak masalah lu apa? Sebelum itu ada prolog dulu. Apa tuh? Lu pokoknya lagi ngomongin, pokoknya lu lagi ada beef sama siapa? Eriko. Oh dulu ya. Dulu banget. Ngomongin pokoknya lagi ngomongin apa, terus ada yang nyaut ke lu, terus lu ya tahu nih, pokoknya ya udahlah, mungkin gitu kali. Lu justru be nice gitu ke ngomong tentang Eriko gitu atau segala macam. Terus gue masuk di situ. Iya. Sini. Lu ngomong gitu gue, terus kaget karena dia ngomong kan lagi ada masalah sama Eriko, terus gue bilang oh dia lupa nih berarti yang part si Trisa, terus gue bilang lu Pak Cok, bener-bener gue ngomong terus satu meja lu kayak iya, semua langsung awkward, gue diem, itu keringet sebiji-biji jagung Cok, gue kayak apa terus gue bilang YouTuber tuh kalau misalnya nge-beef itu tuh harus kayak bikin kayak distract atau apa, terus nanti lu nyaut lagi di YouTube balik itu. Kenapa nggak kayak sekarang aja gue ngomong kalau gue nggak suka sama lu, gue bilang gitu. Langsung ngomong. Lu bilang gitu? Langsung gitu di gue ke gue. Langsung Cok. Terus dia kayak kenapa gue nggak suka sama gue, kenapa? Masa lu lupa sih, coba ingat-ingat lagi deh. Ternyata dia benar-benar lupa. Gue lupa total. Coba ingat lagi. Sebenarnya gue sebel sama lu, gue nggak suka sama lu karena lu rese ke temen gue bilang. Siapa temen lu gitu? Terus gue ngeliat, oh kayaknya emang bener lupa. Jadi kayak gue bilang, wah jangan digas lagi deh. Sudah cek apa gitu. Gue bilang, waktu itu kan Trisa bikin lagu. Dia belum gue selesai ngomong, dia langsung kayak, oh iya lupa ternyata gitu. Tapi ini sama Trisa lagu udah Gue dengar tuh. Belum. Gue utang lagu sama Trisa ya, Trisa nonton lu mau nyampe apa? Gue temen sama Trisa udah lama. Sambil makan Ampun. nanti gue utang satu lagu ya. Oke. Udah. Gitu. Jadi tapi ya gitu langsung ngomong aja, gue gak suka sama lu gitu. Berarti Mas Winky gentle parah ya? Parah ya. Itu lu bener-bener satu meja itu bengong. Kayak ada yang cabut, ada yang ambil rokok, ada yang ambil air, semua hilang. Tapi gue nggak nyolot ngomongnya, nggak yang kayak Justru itu. pressure itu. Gue ngomong kayak gini aja biasa gitu. Iya, cuman kalau kayak dia kan nyolot kayak kacang goreng gitu. Kalau Mas Winky itu, waduh. Tapi ngomong langsung. Nggak kayak siapa mah? Nggak James. Udah. Gitu. Tapi dia juga gentle, dia langsung ngakuin, oh ya gue lupa, sorry. Gue belum minta maaf, gue bilang. Gue lupa, kalau gue nggak lupa, gue bukan ada maksud gitu. Gue bilang, oh ya udah kalau gitu, ya wes, salaman ya gue bilang. Ya udah gitu aja sih. Akhirnya bikin lagu lagi pas udah Roy masuk bikin lagu lagi. Lagunya udah jadi guys, sumpah tinggal rilis. Ini bisa dirilis sekarang bisa nih. Dirilis sekarang bisa. Udah jadi lagu enak banget demi. Mati karir gue. Kita bakal rilis. Biasa lah. Kayak nonton ya. Gigi. Gitu. Lu bayangin apa kagak geter gituin? Ya Mas Winky, saya boleh nanya nggak? Boleh dong. Tadi kan Mas Winky bilang umurnya 46. Terus dengan latar belakang Mas Winky kerja sampai malam, istirahat dikit udah pasti kan, syuting dan lain. Kenapa mukanya sama saya umur 21 tuan saya nih? Iya. Lu 21 lu? Iya. Enggak. Oh 29. Ada tips nggak Mas? Maksudnya apa makannya, apa makannya, bawaannya? Iya juga. Makanya mie instan. Gimana tuh Mas? Olahraga nggak? Iya, Olahraga ya. Olahraga ya. Sebilang biasa apa Mas? Gue sekarang lagi standar banget lah ya, lagi demen pedal lah ya semua. Oke. Oh iya, lagi hits ya. Tapi yoga juga, gue yoga, lari juga, sama
Nge-gym baru mulai sih sebenarnya. Iya katanya, tapi bener Mas, kalau di luar kota pun lu suka lari dulu ya katanya. Iya, kalau lu tahu sih. Itu anak-anak kami biasanya elunya temenin gue. Jadi biasanya katanya keluar kota lari dulu, baru mandi dan gitu. Misalnya mau di Bandung lari sampai Jogja dulu. Orang Jogja. Di Bandung. Pernahnya di Jogja, dia ada di Jogja. Pertama kali banget ya. Mana yang lebih dulu gitu? Teater sebenarnya. Dari teater. Jadi waktu gua masih kecil di Bandung itu ada namanya Paguyuban di KSB di Supratman tuh yang punya almarhum Ari Rusli. Oke. Jadi gua tuh masih dari kecil tuh nyokap gua tuh salah satu grupnya mereka lah. Jadi dari kecil itu gua udah di mereka lagi pertunjukan di panggung teater apa. Jadi gua sering ditaruh di tengah panggung gitu. Jadi gua sering ngeliatin mereka gitu. Nah dari situ gua kayak pas intinya sih itu dulu tertariknya itu. Awalnya dari situ. Ingat banget sama Ake. Oke, ya. Dia bikin IO, fotografernya gua makanya gua tahu tuh PNP. Itu tuh iya dia bikin event dan dia nge-DJ di tempat dia kerja sendiri as marketing. Baru tuh dari situ ya dia kemana-mana. Baru nge-DJ serius. Makanya gue rasa semua yang emang punya background prosesnya kayak gini nih pasti akan bertahannya sih. Minimal tuh gue sukanya ada cerita yang bisa diceritain ke orang lain nanti. Benar ya. Iya, dibanding lu sekarang kan banyak tuh DJ yang bang gimana bang kalau kita nge-gig biar rame. Entar dulu, udah lu main yang bener dulu, berkarya dulu. Iya. Jangan apa-apa pengennya langsung meleduk. Dan harus jatuh dulu sih. Harus. Dan harus punya karya jelek juga menurut gue. Iya, betul. Harus juga ya. Iya, harus ribut dulu sama Mas Wingky sekali lah. Masuk penjara harus. Iya, amin. Enggak, tapi beda banget Mas. Gue seneng sama yang Brevi masih melakukan apa yang orang-orang dulu lakukan, walaupun gue nggak bisa bilang itu benar atau salah ya. Dia ngasih gue lagu, dan ini lagu gue cuma kasih lu nih, yang lain nggak pernah gue kasih nih. Seneng gue. Itu flashback ke gue yang dulu anjir. Waktu dulu gue minta satu lagu itu ini mani, ya itu susah banget anjing. Ini mininya Justin Bieber tuh susah banget, mesti cuci piring, mesti najis lah pokoknya gitu. Semua kiri kanan. Enggak mas, udah. Kiri dan. Gue lihat. Total berapa tahun mas berarti? 30 ya. Makan Indomie maksudnya. Oh lebih kalau itu lebih. DJ kecil. Maaf. Total nge-DJ berarti udah 31. Iya, masih 31. Itu oh iya kemarin Enif. Iya. 4 pertama kali main tuh yang di klub dangdut itu yang. Oh iya. 94. Kemarin sempat main Enif 30 tahun. Ya. Anniversary 3 dekade. 3 dekade. 94 nih. 94. 93 dia ngapain? Ayo. Sepertiga gue ngapain ayo? Tadi dia udah cerita. Ya. Tahu gua dia kan dia kelas ini kan. 94 nge-DJ. Sebelumnya ngapain tuh? Sebelumnya itu. Lu juga. Iya kan? Pas bulan Desember. Pas bulan Desembernya gua tahu dia. 1993 Desember tanggal 5. Tanggal 5-nya ya. Benar ya Mas? Benar. Karena tanggal 5 itu pas weekend. Itu pasti Mas Wingky lagi nongkrong. Benar. Di mana? Hah? Ngikutnya orang apa? Jadi buat teman-teman yang pengen ngundang Mas Wingky, dia hanya dibayar pakai Indomie ya. Yes. Masa Indomie doang Mas? Ada ininya waktu. Indomie. Lagu Bos tuh di mana? Ntar dulu gitu kan. Yami dong, mainin dong. Gua akan sebel juga gitu. Walaupun itu lagu gua sendiri. Ntar dulu trust me, oke? Just trust the DJ. Sabar ya. Iya, menurut gue rangkum ya, sedikit kayak WG kan iya main pakai setlist. Menurut gue kalau pakai setlist kalau di festival bener, kalau tapi balik lagi itu idealismenya si Roy yang bikin setlist, gitu kan. Most of the times kena, tapi ada juga yang nggak kena. Ada, dan salah satu waktu itu WG pernah main di BHB. Ini real, main di BHB Bunker Bandung main. Awal rame full pack apa segala. Techno kan, dung apa segala, bubar kalau teh, bubar. Tapi karena gua waktu itu ya udah gua diem aja karena gua nggak mau nyenggol idealisme si Roy kan. Sampai akhirnya Roy ngeliat sendiri, terus dia kayak rap kita turunin kali. Tapi lu hidup sampai terakhir. Mana ada hidup sih? Hidup. Di Jurassic Park hidup. Ceritanya lu aslinya nggak tahu. Emang lu pikir perannya apa? Pohon. Velociraptor. Coba. Velociraptor. Makanya lu ada terus sampai akhir. Ada Mas kasih situasi, adu acting dong sama lo.
Apa situasinya? Produser nonton loh. Enggak, lu usah kasih produser dulu. Abangnya, lu jadi abangnya. Ya. Gua abangnya Aloy. Ya. Lu marahin dia. Situasinya apa nih? Adeknya nih katanya suka narkoba. Dia narkoba. Wah. Lu abangnya cerita ini Mas polisi. Oh, gua Polisi gitu. Tapi lu karena lu sayang sama adek lu jadi nggak jadi untuk mulut untuk nangkap dia. Lu cuma sini cuma simpel. Cuma duduk aja. Tapi cuma duduk aja. Sama teladan Mas, teladan. Sama polisi teladan. Oke, polisi teladan. Polisi teladan. Nih judul filmnya The Ugly Brothers. Kenapa lo gak ada jelek lagi? Harus ada jelek-jelek. Cepet duduk. Boleh. Masukin dulu. Ini Mas Wingky lagi. Ceritanya lu lagi ini kali ya, lagi high. Nah, coba mendalami karakter. Coba jangan bercanda. Gua udah Gue ulang ya. Lu narkoba banget, kakak lu polisi teladan. Tapi karena kakak lu sayang sama lu, jadi dia tuh membungkam mulutnya untuk nangkep lu. Padahal lu udah jadi buronan polisi. Mas ini tolong masuk, masih kalau nggak masuk saya dikira narkoba beneran ini. Ceritanya alat narkoba masih di tangan lu nih. Oke. Seriusin. Ugly Brothers Step 2 Seriusin, actingnya serius. Action. Ceklek. Ngokrek. Orang ngobat apa begitu? Bandar labu bukan dinosaurus. Gimana cara orang jadi cancer? Enggak, narkoba tuh. Ini film pendek ya. Pendek. Untuk festival nih, Boy. Ulang ya. Dari The Ugly Brothers. Action. Enak deh. Nanya lu. Wing. Cobain lu. Oh, lu ngambil di sini. Kapan lu mati ya? Lu cobain aja dulu. Bosan lu. Lagi parah banget. Punya adik kayak gini sih parah banget. Tapi actingnya gimana teman-teman menurutnya? Real ya. Bukan narkoba. Gila. Bukan acting. Iya, udah nyata banget. Udah riset ya. Nyata banget. Coba langsung. Udah di apa sabuk. Berperan sebagai Aloy. Foto dong. Foto. Halo ini Kio Komplek Ambon ya? Apa tuh? Nonton lagi. 1, 2. Oke. Ada. Ya. Dan kita foto di sini ya, Mas Wing ya. Oke, siap. Jadi orang mereka nggak capture. SS ya guys, tolong SS ya. Oke, 1, 2. Dah, thank you. Oke. Terima kasih. Thank you banget untuk sukses harapnya. Baik, sampai ketemu ntar lagi ya. Oke, thank you. Just thank you. Mas Wingky, Thank you ya. terima kasih ya. Thank you ya. Thank you. Thank you guys. Makasih. Thank you guys. Makasih. W Mas Wingky on the chat guys. W Mas Wingky on the chat. Jangan